Nama guru pembimbing Farhan Hadid SPD dengan mata pelajaran Sosiologi, Kearifan Lokal, dan Pemberdayaan. Nama saya Aden Prayoga Saputra, absen 1, kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 26. Latar belakang, Desa Cipadang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. Desa ini dipimpin oleh Sugianto, Kepala Desa Cipadang. Pembangunan di Desa Cipadang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Hal ini dicapai melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa Cipadang memiliki otonomi dan mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Pelaksanaan pembangunan diawasi untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang masyarakat. Diharapkan untuk ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran, serta dilakukan untuk transparan dan akuntabel. Desa Cipadang juga memiliki berbagai potensi, berbagai bidang seperti ekonomi, prawisata, pertanian, industri, kreatif, dan kelestarian lingkungan. Ada layanan yang menggunakan emosi wisata desa sehingga dapat menarik pengunjung desa dan melayankan kesediaan promosi penduduk UMKM desa sehingga mampu meningkatkannya. Secara historis, Desa Cipadang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gedong Tataan. Desa ini memiliki 12 dusun. Awal mula terbentuknya desa ini dimulai saat tentara Belanda berimigrasi di Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, sehingga membuat Desa Cipadang dihuni oleh mayoritas penduduk bersuku Jawa. Sampai penjajahan Belanda selesai, penduduk Pulau Jawa tetap tinggal di daerah ini. Lalu desa ini diberi nama Cipadang. Di Desa Cipadang sendiri banyak bukti sejarah penjajahan Belanda, seperti jembatan di Kali Cipadang, fondasi rumah sakit yang kini masih digunakan sebagai penopang bangunan balai desa, dan beberapa sekolah dasar. Jumlah penduduk Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran terdapat 7.971 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 4.091 jiwa dan jumlah wanita sebanyak 3.880 jiwa. Desa Cipadang memiliki 12 dusun, diantaranya Cipadang, Ciruih, Cilawang, Ciwangi, Ciberes, Citemen, Cidadi, Sumbersari, Mujidadi, Jengkolan, Jarum, Cidadi Barat. 7. Siklus. Pada tahap pertama, keinginan diminta masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan seorang karyawan. Seorang karyawan bernama Minto yang berusia 31 tahun mengatakan bahwa ia ada keinginan untuk berubah, yaitu ingin memperbaiki perekonomian dan meningkatkan pendapatan yang untuk keluarganya. Ketika ia akan bekerja di usaha tempe perawat ini, tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepas halang-halangan untuk faktor yang bersifat resisten terhadap kemajuan dalam dirinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, seorang karyawan bernama Minto yang berusia 31 tahun bekerja pada bagian pembuatan tempe mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ada halangan untuk bekerja di sini karena ada mulanya ia sudah pernah bekerja tempat pembuatan tempe. Namun Minto terkena PHK, maka Minto ia memutuskan untuk bekerja di usaha tempe Bapak Prawoto ini. Menurut teori tahap ketiga ini, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan seorang karyawan bernama Minto yang berusia 31 tahun bekerja pada bagian pembuatan tempe, mengatakan bahwa ia beradaptasi di usaha ini cukup cepat hingga ia sudah bekerja selama kurang 1 tahun dan ia merasa nyaman bekerja di usaha ini.
4. Tahap ini upaya mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Hal ini terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan seorang karyawan bernama Minto berusia 31 tahun bekerja pada bagian pembuatan tempe mengatakan bahwa dalam mengembangkan peran dan tanggung jawabnya sebagai pembuatan tempe ia harus mengolah kedelai sesuai dengan takaran yang ditentukan agar kualitas produk tetap terjaga. 5. Menurut teori tahap kelima, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada ini hasil-hasil nyata Minto pemberdayaan mulai terlihat berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan seorang karyawan bernama Minto yang berusia 31 tahun bekerja pada bagian pembuatan tempe mengatakan bahwa ada peningkatan jumlah kedelai yang dibuat. Tadinya ia membuat kedelai sebanyak 1 karung. Sekarang ia bisa membuat kedelai sebanyak 1,5 karung. Ia mengatakan alhamdulillah walaupun ada peningkatan kedelai, ia tetap bisa menjaga produk rasa dan kualitas produk makanan yang dibuat. Strategi pemberdayaan, pengertian kemungkinan di sini ialah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Dengan hadirnya usaha produksi tempe ini, Bapak Prawoto mengajak masyarakat sekitar untuk bekerja dan di usahanya dan berharap bahwa ada perubahan status ekonomi menjadi lebih baik, serta diharapkan mampu mewujudkan keinginan dan harapan karyawan untuk membantu menyejahterakan hidupnya. Contoh seperti Minto yang awalnya tidak bekerja sebelum bekerja. Bapak Prawoto, usaha produksi industri tempe Bapak Prawoto juga pasti memiliki hambatan terutama pada karyawannya, seperti gangguan kegiatan mendadak, menunggu proses pengerjaan. Namun Bapak Prawoto sebagai pemberdaya melakukan upaya dengan cara memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh kepada karyawan untuk bisa menyelesaikan kepentingan mereka dengan tidak melalaikan pekerjaan. Strategi pemberdayaan, penguatan, yaitu untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dan memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, dan menunjang kemandirian mereka. Salah satu penerapan penguatan guna mengembangkan peran, rasa tanggung jawab, dan kemandirian bagi karyawan adalah dengan cara memberikan kenyamanan bagi mereka untuk bekerja di rumahnya sendiri. Dengan begitu, karyawan bisa dengan optimal mengerjakan pekerjaannya dengan mandiri dan mampu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Strategi pemberdayaan. Agen pemberdayaan Bapak Prawoto melindungi usaha karyawan agar tidak terjadi lemah dan terdominasi oleh kelompok lebih kuat, yakni usaha produksi industri tempe yang lain dan bisa dibilang lebih besar. Bapak Prawoto melakukan upaya untuk melindungi usaha produksi industri tempenya ini dengan meningkatkan atau menjaga kualitas produk, konsisten dengan target produksi perharinya, dan konsisten dengan ukuran agar pelanggannya tidak kabur, agar tetap merasa puas dengan produksi industri tempe yang Bapak Prawoto dan karyawannya hasilkan. 4. Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Bapak Prawoto sebagai pemberdaya bagi karyawan melakukan dukungan dengan tujuan agar dapat menyokong usaha dengan cara memberi kepercayaan dan ikut serta turun tangan. Dengan upaya yang dilakukan Bapak Prawoto tersebut diharapkan dapat menjadi penyokong bagi karyawan untuk menjalankan peran mereka dan menjalankan tugasnya. 5. Pemeliharaan bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi. Pemberdayaan harus menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan agen pemberdayaan, pemilik usaha bernama Bapak Prawoto berusia 49 tahun dalam mempertahankan usahanya di tengah ketatnya persaingan pasar. Ia mengatakan bahwa usaha-usaha yang ia lakukan adalah menjaga agar harga tetap stabil dan mempertahankan kualitas serta cita rasa produk makanan yang dibuat dia.
Ia juga mengatakan bahwa ia turut senang jika ada salah satu karyawan yang dapat membuka usaha serupa secara mandiri, dan jika ada, itu artinya ia berhasil dalam memperdayakan warga setempat. Masyarakat berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan salah satu masyarakat setempat yakni Ibu Paryati berusia 47 tahun mengatakan bahwa adanya usaha produksi industri tempe milik Bapak Prawoto ini membuat desa setempat menjadi hidup. Bahwasanya masyarakat menilai ilmu yang diberikan dari pemberdayaan tersebut dalam menjadi salah satu modal untuk memulai usahanya dan membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk ibu-ibu sekitarnya, sehingga para ibu-ibu dapat sedikit menyokong perekonomian keluarga. Bu Paryati juga mengatakan bahwa usaha produksi tempe milik Bapak Prawoto ini berkembang sangat pesat karena pada awalnya usaha tersebut memproduksi industri tempe di rumah pokoknya, namun sekarang sudah memiliki tempat produksi khusus yang walaupun masih gabung dengan rumah pokoknya. Dengan adanya tempat produksi yang sudah terpisah dari rumah pokok, Bapak Prawoto pun berani menambah bobot produksi perharinya, sehingga produksi industri tempe milik Bapak Prawoto ini tidak ada hari libur produksi. Ibu Paryati juga mengatakan bahwa Pak Prawoto adalah seorang yang sangat baik dan rendah hati. Ia mengharapkan sekali usaha produksi tempe milik Bapak Prawoto ini terus maju, berkembang lebih pesat, serta membuka pabrik yang lebih besar dan membantu masyarakat sekitar lainnya dari desa setempat maupun dari masyarakat desa lain mendapatkan pekerjaan di usaha produksi industri tempe milik Bapak Prawoto. Berdasarkan analisis penelitian UMKM, produksi industri tempe milik Bapak Prawoto mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa Cipadang untuk bekerja dan mengembangkan potensi diri khususnya dalam bidang produksi sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Cidadi Timur. Apabila dikaji lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa 7 siklus pemberdayaan dan strategi pemberdayaan 5P memiliki hubungan erat dan keberhasilan usaha produksi keripik nangka oleh UMKM produksi industri tempe milik Bapak Prawoto. Dengan adanya usaha produksi industri tempe milik Bapak Prawoto ini, masyarakat sekitar merasa sangat terbantu dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Tidak hanya membantu dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar saja, usaha ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk masyarakat sekitar yang ingin membuka usaha makanan seperti UMKM produksi industri tempe milik Bapak Prawoto. Jadi dapat disimpulkan bahwa UMKM produksi tempe milik Bapak Prawoto sukses dan berjalan dengan baik.